amma ba'd. Alhamdulillah, aba wa ummahat sekalian, kita bergabung kembali dengan ustadz kita yaitu Ustadz Abdullah Amin dalam rangka mengkaji kitab akidah yang kitab akidah ini kita jadikan kurikulum ya di sekolah kita, yaitu Ta'limus Sibyan At-Tauhid. Tapi untuk menyingkat waktu, kita persilakan untuk Ustadz Abdullah Amin untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustaz. Halo Ustaz, suaranya mungkin belum ditekan. Nah, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa ba'd, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pagi ini kita kembali melanjutkan pembahasan kajian kitab Ta'limus Sibyan At-Tauhid. Dan kita telah membahas dalam kajian yang terakhir adalah tentang makna tauhid. Apa yang dimaksudkan dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wajtanibut tauhid, dan jauhilah tauhid. Dan kita lanjutkan, mungkin Akhriki share ininya. Dipresentasikan dipresentasikan Ustaz, Share apa namanya? PDF. PDF-nya. Nah, perlu dipresentasikan atau tidak Ustaz? Iya, dipresentasikan. Nah, Karena komputer saya tidak bisa terhubung dengan internet. nah, siap. Iya. Saya proses dulu ya Ustaz. Ya.
Nah, Ustaz. Yang ini ya. Ini sudah yang kayaknya. Nah, kalau Ustaz, fadal. Baik. Kita lanjutkan. Dalam pembahasan terakhir kita telah menyebutkan tentang makna at-taghut dan disebutkan bahwa at-taghut adalah ma'ubida min dunillah. Ini sudah selesai. Ya. Sekarang masuk pertanyaan yang kelima ya. Nah, Ustaz. Kelima atau Kira di depan. berapa ya? Bentar. Ini sudah kayaknya Ustaz. Istislamul bitaut sudah. Sudah ya. Sudah kelas. Ini juga sudah kayaknya. Nah, Ustaz. Kemarin tuh pembahasan yang agak panjang. Nah, insya Allah ini wa man la ilaha illallah. Ini juga sudah. Nah, soalnya sudah ini. Sudah ya. Nah, usul ini sitahnya belum ya Ustaz? Kenapa? Yang mana tadi? Ini usulul iman sitah. Ini belum ini kan? Sulaiman. Yang Islam sudah ya. Nah, sudah. Seingat saya sudah insya Allah. Berarti kita masuk kepada usulul iman. Nah, Demikian. nah, Ya. nah Ustaz, insya Allah. Baik. Kita lanjutkan sampai kepada pembahasan wa usulul imani sittatun dan dasar-dasar keimanan itu ada 6. Usulul iman sittah. Sebagaimana dalam kajian sebelumnya, kitab sebelumnya juga menyebutkan tentang usulul iman. Maka di sini kita mengulang dan secara rinci kita sudah membahas sedikit tentang rukun iman yang disebutkan di sini dengan usulul iman. Dan yang dimaksudkan dengan usulul iman adalah arkanul iman. Sama dengan apa yang sudah dibahas dalam kajian sebelumnya. Kalau Ustaz, ini Ya. ada yang ingat saya agak lupa-lupa ingat Ustaz. Ini katanya dalil sholat Ustaz. Dalil sholat dan zakat. Oh Halaman ya, 11. dari Alhamdulillah. sholat belum? Nah, nah. Eh, Iya. sholat sudah atau belum? Padahal itu alas sholat dan zakat ini Nah, Pak yang Irwan, belum. monggo ini sampai halaman 11 ya. Saya agak lupa ini soalnya. Terakhir. Nah, Ustaz. Nah, berarti sekarang sampai sholat ini ya? Ya, setelahnya yang Al-Bainah yang dalil tentang sholat zakat itu. Jadi masuk yang di bawahnya itu belum. Ini ya. Wasyirku berarti. Wa dalilu ala sholati wa zakati Mm-mm. qalu ta'alam wa ma umiru illa liya'budullah itu. Yang itu, Ustaz. Hmm, Sekarang ini halaman berapa Pak Irwan? Halaman 11 kalau yang cetakan yang pertama ini, Ustaz. Oh, tep. Bentar, kalau ya, ini berarti ini halaman 19 kalau di sini. 19. Belum. Bentar, Ya, saya putar di sini. 19. 19.
Ini ya Ustaz. Ya. Nah, nah. Baik, berarti kita masuk kepada pembahasan dalil sholat ini ya. Nah. Baik. Kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dalilu ala salati wa zakat. Dan dalil atas wajibnya atau rukun Islam, salat dan zakat. Qauluhu ta'ala, adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru illa liya'budullah mukhlishina lahud-din hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Dalilnya atas rukun Islam, salat dan zakat adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan, illa, melainkan, liya'budullah, melainkan agar mereka beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dengan kecuali beribadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan memurnikan agama ini untuk Allah semata. Mukhlishina lahuddin, memurnikan agama ini hanya kepada Allah. Artinya memurnikan, mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam beragama, di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hunafa, di sini disebutkan hunafa dalam keadaan lurus, jauh dari kesyirikan. Ini makna hunafa. Jadi makna hunafa secara bahasa Arab, hanif, hunafa ini bentuk jamak dari kata-kata hanif. Orang yang hanif, kalau diterjemahkan orang yang lurus, jauh dari kesyirikan. Nah, ini maknanya hanif, orang yang hunafa, yang jauh dari kesyirikan, yang lurus jalannya di atas kebenaran. Ini makna dari hanif atau hunafa. Sehingga ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidaklah manusia, tidaklah mereka, manusia diperintahkan kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah dengan cara mukhlisin. Di sini ada dua keadaan, atau dalam bahasa Arab disebut dengan hal, hunafa, mukhlisin. Ini secara bahasa atau secara dalam ilmu nahwu disebut dengan keadaannya hal. Dan maknanya seperti sifat. Dengan sifat, bagaimana mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah dengan sifat atau dengan keadaan ikhlas, memurnikan ibadah itu hanya kepada Allah, dan hunafa, dan lurus, jauh dari kesyirikan, muyul anisyirki ila tauhid. Ini makna hunafa, yaitu apa? Cenderung ataukah berpaling dari kesyirikan, di atas kebenaran. Ini makna hunafa. Mukhlisin, memurnikan agama ini, lahu, memurnikan agama ini hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama, perintah yang pertama. Nah, ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala adalah untuk agar supaya memurnikan agama ini, agar manusia memurnikan agama ini kepada Allah SWT dengan jauh dari kesyirikan. Nah, inilah yang menjadi perintah paling penting, perintah yang pertama di dalam Islam, di dalam Islam. Kemudian wa yuqimus sholata wa yu'tuz zakat. Dan perintah yang kedua, tidaklah, yang disebutkan, tidaklah mereka diperintahkan melainkan hanya untuk beribadah kepada Allah
dengan mengikhlaskan agama ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dan menegakkan salat, wa yu'tuz zakat, dan menunaikan zakat. Ini 3 perintah yang paling utama di dalam agama ini. Nah, ini 3 perintah yang paling utama di dalam Islam. Sehingga di dalam ayat ini seakan-akan yang namanya Islam atau yang diperintahkan oleh Allah kepada manusia itu hanya 3 saja. Dan tidaklah menunjukkan ini hanya terbatas kepada 3, tetapi 3 perkara inilah yang paling penting di dalam Islam. Yang pertama, untuk beribadah kepada Allah, menjauh dari kesyirikan, dan itu terwujud di dalam kalimat tauhid, 2 kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan di dalam rukun Islam yang pertama mengucapkan la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah, inilah yang dimaksudkan dengan perintah yang pertama, yaitu mukhlishina lahuddin hunafa. Kemudian yang kedua, rukun Islam yang kedua, wa yuqimus shalah wa yu'tuz zakat. Yang rukun Islam kedua menegakkan sholat, dan 3 menunaikan zakat. Dan 3 inilah wadzalika, dan inilah perintah yang disebutkan di dalam ayat ini, yaitu 3 perintah ini, dinul qayyimah, itulah agama yang lurus. Ini adalah agama yang lurus. Nah, para ulama menjelaskan surat Al-Bayyinah ini termasuk surat yang turun di Makkah atau surat Makkiyah, surat Al-Bayyinah. Dan hanya menyebutkan tentang 3 perkara ini. Bukan berarti hanya sebatas 3 perkara, tetapi para ulama menyebutkan kenapa hanya disebutkan 3 perkara ini yang diperintahkan. Mana rukun Islam yang keempat dan kelima, yaitu puasa dan haji? Maka jawabannya bahwa puasa dan haji itu baru diperintahkan, baru diturunkan di fase Madinah. Ini jawaban pertama oleh para ulama, disebutkan tentang kenapa Islam itu hanya 3 ini saja, kenapa tidak disebutkan haji dan puasa atau puasa dan haji. Maka ini jawaban yang pertama disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan ayat-ayat yang seperti ini. Yang pertama jawabannya bahwa ini adalah termasuk surat Makkiyah yang baru disebutkan atau baru diperintahkan 3 ini. Ini jawaban yang pertama. Jawaban yang kedua, bahwa 3 perkara inilah yang paling utama. Nah, ini paling utama, dan jawaban yang pertama tadi yang mungkin lebih banyak disebutkan oleh para ulama tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala pada waktu fase tersebut ini yang diperintahkan. Adapun puasa dan haji ini disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis tentang rukun Islam atau hadis Jibril alaihissalam, dan itu adalah peristiwa yang terjadi di Madinah. Ini peristiwa, jadi hadis Jibril itu hadis yang terjadi, peristiwa hadis Jibril ini di Madinah, sehingga disebutkan di dalamnya rukun Islam yang 5, sehingga sudah disebutkan di dalam hadis tersebut hingga perintah untuk berhaji. Padahal haji ini baru dilaksanakan pada fase terakhir Rasulullah SAW di Madinah. Nah, sementara dalam hadis Jibril ini disebutkan semuanya sudah termasuk haji, perintah untuk berhaji. Berarti peristiwa hadis Jibril ini adalah termasuk hadis-hadis yang terjadi belakangan. Artinya sudah diperintahkan ibadah haji, sudah diperintahkan puasa. Adapun puasa maka sudah diperintahkan di tahun ketiga, di tahun ketiga Hijriyah. Adapun haji maka ini termasuk yang belakangan.
termasuk yang belakangan. Hanya saja pelaksanaan haji memang ini lebih belakangan lagi. Tetapi sebelumnya sudah diperintahkan, meskipun belum sempat dilaksanakan secara langsung oleh Rasulullah dan para sahabat karena ada halangan pada waktu itu, sehingga baru dilaksanakan pada waktu haji wada. Haji wada terjadi pada akhir zaman Rasulullah SAW di Madinah. Ini yang menjadi penjelasan kenapa di sini hanya disebutkan sholat dan zakat saja. Sehingga suatu hal yang wajar apabila kita hanya membaca di dalam surat Al-Bayyinah ini yang turun di Makkah hanya disebutkan 3 perkara. Sehingga ini bukan berarti terbatas, yang lainnya tidak. Tetapi memang karena kondisi pada waktu itu belum diperintahkan puasa dan haji. Kemudian disebutkan dalam penjelasannya setelah ayat ini, fabada'a fi hadhil ayati, maka Allah memulai di dalam ayat ini bitauhid, memulai dengan tauhid, wal bara'ati minasyirki, dan bara'ah dan berlepas diri dari kesyirikan. Wal bara'ah minasyirki. Sehingga dimulai rukun Islam ini atau perintah yang pertama kali itu adalah ibadah kepada Allah mukhlisin lahudin, dengan mengikhlaskan, dengan memurnikan, mentauhidkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hunafa, sebagaimana tadi disebutkan, makna hunafa adalah muyul anisyirki ila tauhid, yaitu menjauh dari kesyirikan. Ini kecenderungan atau menjauh, menghindar dari kesyirikan menuju tauhid. Ini makna hunafa. Sehingga dimulai ayat ini dengan tauhid dan berlepas dari kesyirikan. Al-bara'ah minasyirki. Sehingga ini yang paling penting. Fa'a'adham, setelah disebutkan perintah menjauh dari kesyirikan, fa'a'adhamu ma amara bihi tauhid. Maka a'zamu ma amara bihi at-tauhid, yang paling besar, yang paling agung apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah at-tauhid, adalah tauhid. Wa akbaru ma naha anhu asyirik, dan larangan terbesar, akbar manaha anhu, larangan yang paling besar yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala adalah asyirku, adalah kesyirikan. Nah ini. Wa amara, kemudian Allah memerintahkan bi iqamatis shalah, memerintahkan untuk menegakkan salat, wa ita'iz zakat, menunaikan zakat, wa hadza huwa mu'azzamuddin, dan inilah yang menjadi perintah mayoritas atau paling besar di dalam agama ini, yaitu salat dan zakat. Ini perintah yang paling penting. Karena itu rukun Islam pun dimulai dengan 3 perkara ini, yaitu syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Inilah mu'azzamuddin, itu mayoritas yang ada di dalam agama ini, atau yang paling besar di dalam agama ini adalah 3 perkara ini. Wa ma ba'dahu, nah ini adalah penjelasan yang kedua, yaitu apa? Bahwa tidak disebutkan 3 ini kecuali karena memang ini yang paling penting, dan mayoritas agama ini terpusat pada 3 perkara ini, yaitu syahadat la ilaha illallah, tauhid Muhammad Rasulullah, menegakkan salat dan menunaikan zakat. Karena itu disebutkan dalam banyak ayat hanya 3 perkara. Adapun yang setelahnya, setelah 3 perkara, yaitu puasa, haji, dan yang lainnya di dalam syariat, minasyara'i tabi'un lahu,
maka ini adalah tabi'un lahu, adalah mengikuti. Ini mengikuti tiga perkara ini. Jadi ini penjelasan yang kedua kenapa tidak disebutkan kecuali tiga ini. Nah, adapun yang pertama tadi disebutkan juga oleh sebagian ulama tentang penjelasan kenapa hanya disebutkan tiga perkara. Kenapa tidak disebutkan 5 perkara atau rukun Islam. Nah, ini karena memang Al-Bayyinah ini juga disebutkan surat yang berkaitan dengan atau turunnya adalah di fase Makkah. Nah, sehingga bisa difahami di sini dua jawaban ataukah dua jawaban penting dari surat Al-Bayyinah ini. Baik. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Wad dalilu ala fardhis siyam. Dalil atas diwajibkannya berpuasa adalah qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, dalil wajibnya puasa adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan ayat ini adalah ayat madaniyah. Ini ayat atau surat madaniyah yang turun di fase Madinah, di fase ketika Rasulullah sudah hijrah. Jadi dimaksudkan dengan fase Madinah atau madaniyah, surat-surat madaniyah atau ayat-ayat madaniyah adalah surat yang turun setelah hijrah, meskipun diturunkan pada saat Rasulullah berada di luar Madinah, bahkan ketika berada di Mekah. Jadi ada sebagian ayat yang turun pada waktu Rasulullah SAW berada di Mekah menunaikan ibadah haji wada, turun ayat. Maka ayat itu bukan disebut ayat Makkiyah karena turun di Mekah, tetapi dimasukkan dalam ayat Madaniyah. Kenapa? Karena turunnya setelah hijrah. Meskipun pada saat itu Rasulullah berada di Mekah atau di tempat yang lain. Ya, pada waktu peristiwa Uhud misalnya, atau peristiwa yang lainnya, maka ini semuanya termasuk ayat-ayat Madaniyah. Termasuk ayat ini yaitu surat Al-Baqarah, bahwa Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, telah ditetapkan atas kalian, diwajibkan atas kalian asyam, puasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah ditetapkan, diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Jadi kita mengetahui dari ayat ini bahwa puasa itu syariat yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat-umat sebelumnya. Nah, ini kepada para umat para nabi sebelumnya. Pada umat para nabi sebelumnya. Baik itu Nabi Musa, Nabi Isa, dan bahkan para nabi sebelumnya. Nah, ini disebutkan para nabi sebelumnya, alladzina min qablikum. Nah, ini kepada siapa saja, yang penting pokoknya sebelum umat Rasulullah diwajibkan puasa, maka sudah diwajibkan puasa kepada Bani Israel, umatnya Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa, dan yang sebelumnya, ini para nabi sebelumnya. Bahkan disebutkan bahwa seluruh nabi diperintahkan untuk puasa, diperintahkan untuk berpuasa dalam syariat para nabi sebelumnya, di seluruh nabi yang lainnya. Lalu kemudian disebutkan sampai ila qaulihi, secara ringkas di sini sampai firman Allah Subhanahu wa taala, syahrul ramadhan alladzi unzila fihi al-Qur'an
bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran, hudal linnas, petunjuk bagi manusia, wa bayyinatin minal huda wal furqan, dan penjelasan minal huda wal furqan, penjelasan dari petunjuk dan al-furqan. Penjelasan al-furqan adalah nama lain dari Al-Quran, atau sifatnya Al-Quran. Jadi Al-Furqan ini maknanya pembeda. Wal Furqan, bahwa Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi manusia, penjelasan dari petunjuk, dan sekaligus Al-Furqan sebagai pembeda. Maksudnya pembeda apa? Pembeda antara kebenaran dan kebatilan. Minal huda wal furqan, yang membedakan antara hak dan batil. Ini makna Al-Furqan. Berasal dari kata-kata farqun, atau yang membedakan, memisahkan. Dan yang dimaksudkan memisahkan antara kebenaran dan kebatilan, memisahkan antara hak dan batil, kebaikan dan keburukan, dan seterusnya. Faman syahida minkum syahra, maka karena Al-Quran diturunkan di bulan Ramadan, dan itu adalah bulan yang paling mulia sepanjang tahun, maka Al-Quran yang terbaik atau firman Allah SWT yang terakhir diturunkan kepada manusia, maka itu menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kitab yang paling mulia, diturunkan di bulan paling mulia, di malam yang paling mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, sungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Maksudnya bahwa pada malam Lailatul Qadar itulah diturunkan Al-Quran, malam terbaik sepanjang tahun. Dan itu terjadi di bulan Ramadan. Maka karena keutamaan bulan Ramadan ini, maka diperintahkan untuk berpuasa di bulan Ramadan. Karena itu puasa adalah perintah Allah yang juga merupakan perintah paling penting di dalam agama ini, sehingga menjadi rukun Islam. Faman syahida minkumus syahra, barang siapa di antara kalian yang syahida, yang menyaksikan atau memasuki bulan Ramadan, falyasumhu, hendaknya dia berpuasa. Hendaknya dia berpuasa, falyasumhu, hendaknya dia berpuasa. Maka dari ayat ini, man syahida minkum syahra falyasum, barang siapa yang menyaksikan di antara kalian bulan ini, maka hendaknya dia berpuasa. Ini perintah puasa, dalilnya adalah ini salah satu. Ini adalah bisa dikatakan satu-satunya rangkaian ayat yang memerintahkan puasa bulan Ramadan. Baik, kita lanjutkan. Wa dalilu ala fardil haji qauluhu ta'ala, dan dalil atas difardukannya, diwajibkannya haji, rukun Islam yang kelima, adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ali Imran, walillahi 'alan nasi hijjul bait, dan hanya kepada Allah, hak Allah, hanya untuk Allah, wajib 'alan nas, bagi manusia, wajib atas manusia, hijjul baiti, berhaji ke Baitullah Ka'bah, yaitu melaksanakan ibadah haji. Nah, ayat ini menjelaskan tentang kewajiban haji, dan inilah yang diperintahkan oleh Allah SWT. Sehingga ayat-ayat ini yang disebutkan dalil-dalil tentang rukun Islam ini meskipun terpisah-pisah, karena memang ayat-ayat Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak sekaligus, tetapi diturunkan secara bertahap kepada Rasulullah SAW, sedikit demi sedikit,
Dan ini sesuai dengan hikmah yang Allah kehendaki. Apa yang Allah kehendaki dengan menurunkan Al-Quran secara sedikit berangsur-angsur? Ini salah satu tujuan atau hikmahnya adalah untuk lebih menguatkan linusabbita bihi fuadak, kata Allah, agar kami mengokohkan hatimu dengannya, dengan turunnya ayat Al-Quran satu demi satu, sedikit demi sedikit. Itu lebih kuat pengaruhnya Al-Quran ke dalam jiwa manusia, dan termasuk yang pertama adalah Rasulullah, dengan diturunkannya sedikit demi sedikit berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa yang melatar belakangi turunnya ayat tersebut, sehingga dengan turunnya ayat yang sesuai dengan keadaan, maka ini lebih kuat pengaruhnya di dalam hati, sehingga Rasulullah SAW bisa lebih hafal ini ayat-ayat tersebut. Maka ini hikmahnya kenapa Allah menurunkan Al-Quran berbeda dengan kitab sebelumnya yang turun secara sekaligus. Taurat, Injil ini diturunkan oleh Allah SWT secara langsung, tetapi Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur. Ini keistimewaan Al-Quran yang berbeda dengan kitab-kitab lainnya. Taurat diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam sekaligus pada saat berada di lembah suci Tua. Maka ketika itu Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, tapi Al-Quran diturunkan berangsur-angsur. Itu apa? Dengan tujuan linusabbita bihi fuadak, agar kami kokohkan hatimu, linusabbita bihi, dengannya, dengan diturunkan Al-Quran itu secara berangsur-angsur. Nah, dari sini kita sudah bisa memahami dalil-dalil dari rukun Islam yang 5 ini, kenapa di dalam Al-Quran terpisah-pisah, tidak jadi satu. Tidak jadi satu, karena memang demikianlah Al-Quran diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan perkembangan dan peristiwa yang melatar belakang, dengan tujuan dikuatkan oleh Allah SWT dengan hal ini. Adapun hadis Rasulullah, maka hadis-hadis tentang rukun Islam yang 5 sebagaimana hadis Jibril, maka itu karena memang sudah diturunkan seluruh syariat rukun Islam yang 5 ini, kemudian terjadilah peristiwa dalam hadis Jibril alaihissalam, di mana para sahabat menyaksikan bagaimana Jibril diserupakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan manusia. Dalam hadis Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sudah kita kenal dengan hadis Jibril. Kemudian wa usulul iman, kita lanjutkan. Wa usulul imani sittatun, dan pokok-pokok iman itu ada 6. Yang di dalam pembahasan sebelumnya arkanul iman sittah, rukun iman itu ada 6. Maka arkan dan usul ini mempunyai makna dalam pembahasan kita ini sama maknanya. Usul ya adalah arkan. Meskipun secara bahasa usul itu fondasi, kalau arkan itu adalah tiang ataukah pilar-pilar. Tetapi yang dimaksudkan di sini adalah dasar-dasar atau pokok-pokok prinsip keimanan, itu ada 6. Meskipun dalam istilah disebutkan usulul iman, pokok-pokok iman, dasar-dasar iman, sementara di dalam istilah yang lainnya disebutkan arkanul iman, rukun iman. Tetapi yang dimaksudkan adalah sama, yaitu 6 rukun iman. Yaitu apa? Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Yaitu antu'mina billah, engkau beriman kepada Allah, wa malaikatihi, para malaikatnya,
wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, para rasulnya, wal yaumil akhiri, dan hari akhir, wa bil qadari, dan yang keenam iman kepada bil qadar, qadar khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya. Ini sudah kita bahas di dalam kajian sebelumnya atau kitab sebelumnya ya, dalam kitab Safinatun Najah, dan insya Allah bisa merujuk kembali kepada penjelasan yang sudah kita bahas di dalam rukun iman yang 6 yang sudah kita bahas dalam kajian yang panjang, satu persatu kita perinci. Iman kepada Allah, kemudian satu pertemuan iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitabnya, kepada rasulnya, hari akhir, takdir. Ini semuanya kita sudah membahasnya. Dan apabila mungkin ini direkam atau bukan ya? Direkam. Nggak direkam. Nah, semuanya direkam. Semuanya direkam, alhamdulillah. Jadi insya Allah bisa dirujuk kepada penjelasan kajian sebelumnya, karena tidak perlu untuk diulang, tetapi di sini kita lanjutkan tentang kajian-kajian, atau kita lanjutkan dengan kajian kitab ini. Insya Allah sudah cukup kajian rincian rukun iman yang sudah kita bahas dalam kitab sebelumnya. Wa daliluhu, dan dalilnya, dalil dari rukun iman yang 6 ini adalah ma fi sahihi, apa yang ada di dalam hadis sahih atau di dalam Sahih Bukhari dan Muslim, atau ini di dalam sahih maksudnya Sahih Muslim, min hadis Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu, yaitu hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Al-hadisu, yaitu hadis yang kita kenal dengan hadis Jibril, sehingga hadis ini sudah lewat sebelumnya, disebutkan di dalam kitab ini, yaitu Ta'limul Subyan. Ini sudah kita kenal hadisnya, yang dengan hadis Jibril. Hadis Jibril yang sudah kita kenal, insya Allah sudah ma'ruf, artinya sudah kita kenal dengan pertanyaan-pertanyaan Jibril alaihissalam, akhbirni anil Islam, kabarkan kepadaku tentang Islam, kemudian kabarkan kepadaku tentang iman, kemudian yang ketiga kabarkan kepadaku tentang ihsan. Nah, ini sudah jelas insyaallah ta'ala. Baik, kita lanjutkan dengan pertanyaan yang ke-6, soal as-sadis. Wa idza qila laka man nabiyyuk, apabila dikatakan kepadamu man nabiyyuk, siapa nabimu? Nah, ini siapa nabimu yang diutus oleh Allah atas kalian, kepada kalian, atau untuk kalian. Ini yang dimaksudkan dengan pertanyaan yang ke-6. Karena masing-masing umat sudah diutus kepada mereka para rasul. Nah, ini. Hanya saja sejak datangnya Rasulullah, maka Rasulullah diutus bukan hanya kepada kaumnya, yaitu bangsa Arab. Akan tetapi Rasulullah diutus untuk seluruh umat manusia, termasuk seluruh umat para nabi sebelumnya, Yahudi, Nasrani atau Bani Israel. Maka mereka sejak diutusnya Rasulullah bukan lagi menjadi khusus umatnya Nabi Musa alaihissalam atau Nabi Isa, tetapi sudah menjadi umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga sejak diutusnya Rasulullah, mereka yang sebelumnya beragama Nasrani atau umatnya Nabi Isa, dan Yahudi atau umatnya Nabi Musa alaihissalam, sama-sama Bani Israel. Akan tetapi sejak diutusnya Rasulullah, mereka wajib mengikuti Rasulullah SAW, syariat beliau, dan tidak boleh lagi berpegang kepada Taurat dan Injil. Seandainya pun
Taurat itu belum dirubah oleh manusia, oleh umat atau Bani Israel, pendeta-pendetanya. Seandainya pun belum berubah, masih murni asli dari Allah SWT seluruh ayat-ayatnya, maka sudah nggak bisa lagi dijadikan pegangan. Syariat yang ada di dalam Taurat sudah nggak bisa lagi dijadikan pegangan. Sehingga mereka harus berpegang kepada Al-Quran. Di samping Al-Quran itu sudah lebih lengkap daripada Taurat dan Injil, karena ini bukan hanya untuk Bani Israel saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Dan itulah yang Allah kehendaki, bahwa Al-Quran ini untuk seluruh umat manusia, termasuk Bani Israel, tanpa kecuali, tidak ada dikecualikan. Karena itu Rasulullah mengatakan, "Laukana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai." Seandainya Musa hidup, tidak boleh baginya kecuali harus mengikuti saya. Ini harus mengikuti saya. Ini Rasulullah SAW mengatakan demikian. Nah, karena itu dibahas di sini dalam pertanyaan yang ke-6. Man nabiyyu? Siapa nabimu? Nah, jadi Rasulullah ini nabi untuk seluruh umat manusia. Nabi untuk seluruh umat manusia sejak diutusnya Rasulullah sampai hari kiamat. Maka mereka semuanya adalah umat Rasulullah. Ini bukan lagi umatnya Nabi Musa alaihissalam. Karena itu kalau ada orang Yahudi, saya hanya adalah umatnya Nabi Musa. Nah, ini Rasulullah sudah bersabda, seandainya Musa hidup, tidak boleh baginya kecuali harus ikut dengan syariat Rasulullah. Itu Nabi. Nah, bagaimana Nabi Isa? Kenapa nggak disebut Nabi Musa? Kenapa nggak disebut Nabi Isa? Karena Nabi Isa masih hidup, nanti akan turun. Jadi tidak perlu disebutkan seandainya Isa hidup, karena memang masih hidup. Karena itu Rasulullah mengatakan seandainya Musa hidup, bukan Nabi Isa. Karena Nabi Isa nggak perlu disebutkan. Nah, ini maknanya. Kaukana Musa hayyan, seandainya Musa hidup. Sehingga harus mengikuti Nabi Muhammad SAW. Nah, seandainya Musa hidup, maka menjadi umat Rasulullah. Menjadi umat Rasulullah. Maka sebagaimana yang disabdakan Rasulullah ini, maka berarti Nabi Isa alaihissalam nanti ketika turun, dan Nabi Isa nanti akan turun, maka beliau mengikuti syariat Rasulullah, menjalankan syariat Rasulullah SAW. Makanya ada satu perkara yang mungkin sesuatu yang berbeda dengan yang lainnya, yaitu seorang nabi sekaligus dia adalah umat nabi yang lain. Itu Nabi Isa alaihissalam. Beliau adalah nabi, tetapi nanti akan menjadi umat Rasulullah ketika turun ke dunia ini. Maka beliau mengikuti syariat Rasulullah. Beliau menjadi bagian dari umat Rasulullah SAW. Jadi ada sebuah teka-teki yang disebutkan siapa atau sebutkan sahabat yang paling tua usianya, paling panjang usianya. Maka jawabannya adalah Nabi Isa alaihissalam. Ini adalah satu pertanyaan yang disebutkan oleh para ulama dalam sebuah pertanyaan, bahwa Nabi Isa itu nanti akan menjadi sahabat yang paling atau umat Rasulullah yang paling panjang, umat Rasulullah yang paling panjang usianya. Karena usianya sudah sekian ribu tahun, umat Rasulullah sekian ribu tahun, sampai nanti Nabi Isa turun. Entah kapan turunnya, berarti sepanjang itulah usianya Nabi Musa alaihissalam, yang sekarang sudah 2000 lebih usia Nabi Isa alaihissalam, sampai nanti ketika turun dan meninggalnya, wafatnya, berarti sudah sekian
taruhlah 2000 sekian sampai wafatnya Nabi Isa AS. Kalau seandainya turunnya di masa ini. Nah, ketika disebutkan sini pertanyaan yang keenam, apabila ditanyakan kepada Abu siapa nabimu, fakul nabiyuna, maka katakan nabi kami adalah Muhammad bin Abdullah, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah Abdul Muttalib bin Hashim, kakeknya bin Hashim, Hashim kakeknya Rasulullah SAW. Dan karena terkenalnya Hashim, maka menjadi sebuah anak kabilah, disebut dengan anak kabilah, atau dalam bahasa Arab butun, batan. Batan itu anak kabilah. Ini paling besar itu kabilah. Ini kelompok paling besar itu kabilah. Kemudian di bawahnya kabilah itu butun namanya, batnun minal Arab, batun min Quraisy, salah satu batannya Quraisy. Batan itu artinya perut sebenarnya. Kabilah itu artinya wajah, kabilah yang berhadapan. Ini maknanya. Jadi seakan-akan digambarkan kabilah itu adalah satu kelompok yang paling besar, dan di dalam satu kabilah itu terdapat beberapa butun, yang rincian ataukah anggota dari kabilah ini. Makanya dikatakan anak kabilah, ini anak kabilah. Bin Hashim, sehingga menjadi Bani Hashim. Nah, Bani Hashim, Hashim ini bin Abdi Manaf, sehingga Rasulullah Bani Abdi Manaf. Dan Rasulullah memanggil, wahai Bani Hashim, Bani Abdi Manaf, yani para anak-anaknya Abdul Manaf, termasuk Bani Hashim. Bani Hashim menjadi batan Quraisy dari batan yang di atasnya, yaitu Abdul Manaf. Demikian seterusnya nasab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada Fihr. Fihr itu adalah Quraisy. Quraisy adalah julukan kakeknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Fihr. Fihr itulah yang dijuluki Quraisy. Tetapi karena lebih dikenal dengan julukannya yaitu Quraisy, maka akhirnya menjadi nama kabilah, kabilah Quraisy. Kalau dalam bahasa Arab, Quraisy itu artinya kita mengenal ikan hiu, ya, ikan hiu. Tetapi memang demikianlah bangsa Arab. Mereka suka menamakan anak-anaknya dengan binatang buas. Ada yang disebut kilab. Kilab itu kan anjing. Subhanallah. Sampai seperti itu. Ada namanya asad. Asad. Hafaz. Anaknya singa atau anaknya macan. Maka nama-nama orang Arab memang demikian. Mereka suka menyebut anaknya itu dengan yang buas-buas, binatang-binatang buas ini. Kenapa? Mereka ini orang yang suka dengan perang. Mereka membanggakan anak-anak mereka itu dengan sifat-sifat keberanian yang mereka inginkan pada anak-anak mereka. Makanya nama anaknya itu disebut, ada yang disebut anjing, disebut asad, singa, dan berbagai macam nama yang lainnya. Usama, Namir, asad, kemudian dan sebagainya. Binatang-binatang buas. Kenapa? Karena mereka mempunyai latar belakang kehidupan yang keras. Sesama kabilah saling berperang, sehingga mereka menyebutnya anak-anak mereka itu dengan sifat-sifat pemberani, sifat-sifat yang sesuai dengan sifat kejantanan dan seterusnya, keberanian. Bahkan disebut dengan suja misalnya,
dan berbagai macam nama untuk menunjukkan keinginan orang tua terhadap anak mereka. Mereka mempunyai sifat-sifat ini. Karena itu nama dalam bahasa Arab itu mesti mempunyai makna. Berbeda dengan nama-nama orang Indonesia yang terkadang kalau ditanyakan ini artinya apa? Pokoknya bagus namanya ini. Nah, tetapi orang Arab nggak biasa menyebut nama anak itu dengan tanpa makna. Makanya seluruh nama dalam bahasa Arab itu mempunyai makna yang diinginkan oleh orang tua ketika menyebut nama anaknya. Dan demikian sebenarnya setiap bahasa itu disebut nama anaknya itu dengan sesuatu yang terkandung dalam kalimat itu, dalam nama itu maknanya. Seperti apa? Nama Soeharto misalnya dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Jawa atau bahasa eh, Jawa kuno, Su itu artinya baik, baik atau banyak. Kemudian harto, harto harta. Kemudian nama-nama yang lainnya. Contoh ini salah satu contoh saja. Kenapa disebut dengan nama ini? Kenapa? Karena orang tuanya menginginkan anaknya itu mempunyai sifat karakter yang ada pada namanya. Disebut nama anaknya bagus, namanya bagus, namanya seperti dalam bahasa Arab Hasan, sebut nama yang bermacam-macam ini. Hanya saja kadang kalau kita ini mengikuti atau latah dengan nama-nama asing. Kalau sekarang ini trennya nama-nama sesuai dengan bintang film, supaya anaknya cakep seperti bintang film yang ada. Kemudian kalau perempuan maka cantik seperti bintang film tersebut. Dan demikianlah tren. Bahkan meskipun bintang film yang kafir, bintang film yang kafir atau pemain bola dan berbagai nama-nama yang itu sebenarnya menunjukkan kerendahan keinginan kaum muslimin yang dijadikan tokoh idola atau tokoh yang diagungkan oleh mereka ini adalah nama-nama yang tidak berdasarkan keislaman mereka. Nah, inilah pengaruh buruknya uh, uh, televisi, kemudian medsos dan sebagainya, sehingga membentuk karakter kaum muslimin sifat-sifat mereka sebatas sebatas duniawi. Karena itu seorang muslim maka hendaknya memberi nama anak-anak mereka itu dengan nama-nama yang islami, nama-nama para sahabat, nama nabi. Itu yang lebih afdal, karena memberi nama itu juga salah satu bentuk ta'abbud, bentuk beribadah kepada Allah SWT, karena diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk menamai anak-anak itu dengan nama yang baik. Nah, itu nama-nama yang baik. Kemudian disebutkan di sini, istafahullah ta'ala min Quraisy. Allah memanggilnya atau memilihnya dari Quraisy. Kelihatannya ini sudah jam hampir setengah 7 ini ya. 6.27. Panjang. Kelihatannya insya Allah pembahasan tentang Rasulullah SAW mungkin kita akan menunda dalam pembahasan yang akan datang. Khusus pembahasan tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang lebih lengkap dalam kajian yang akan datang di Ta'ala. Mungkin demikian, Riki. Kita gunakan sisa waktunya untuk tanya jawab. Mungkin demikian. Monggo silakan untuk Aba wa Ummahat yang ingin bertanya bisa menuliskan di kolom chatting. Mungkin ini Ustaz, saya ingin bertanya tentang iman kepada takdir Ustaz.
Ya, Seringkali kita kan dulu ketika kecil diajarkan hanya terbatas iman kepada takdir itu selesai. Tapi ketika ya, kita melihat kitab-kitab ulama terutama yang dibuat secara ringkas itu sering kita temui khairihi wa syarihi. Nah itu ya. mungkin penekanan apa yang ingin para ulama sampaikan gitu, Ustaz? Sebenarnya kata khairihi wa syarihi ini terdapat dalam riwayat hadis. Jadi Allah Subhanahu wa taala eh, mentakdirkan segala sesuatu baik dan buruk itu adalah sudah ditakdirkan. Sebagaimana pembahasan takdir bahwa makna ditakdirkan ini sudah diketahui oleh Allah, kemudian sudah dicatat, dan kemudian Allah Subhanahu wa taala menghendaki dan menciptakan manusia sesuai dengan ilmu yang Allah ketahui. Berjalanlah manusia sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala berjalan sebagaimana ilmu Allah, berjalan sebagaimana yang Allah telah ketahui. Karena itu untuk memahami takdir baik dan buruk ini paling mudah untuk memahami takdir itu adalah dengan ilmu. Jadi kalau Allah mentakdirkan berarti Allah telah mengetahui baik dan buruknya manusia. Jadi takdir yang baik artinya bahwa apa yang Allah takdirkan, apa yang Allah ketahui dan itu Allah tetapkan, itu bisa jadi adalah baik dan buruk bagi manusia. Sehingga bukanlah maksudnya Allah mentakdirkan itu Allah memaksakan manusia sehingga manusia tidak bisa memilih, manusia tidak bisa menghindar dari keburukan, misalnya takdir yang buruk. Bukan demikian. Ketika disebutkan bahwa baik dan buruk itu sudah ditakdirkan oleh Allah, bukan berarti Allah memaksakan manusia untuk takdirnya jelek. Sebagaimana Allah SWT tidaklah mentakdirkan kebaikan dalam artian Allah memaksakan orang itu untuk jadi baik sehingga nggak bisa memilih. Tidak. Tetapi pembahasan sejak pertama kali kita membahas tentang takdir, maka kita harus memahami bahwa manusia diciptakan oleh Allah dengan memiliki pilihan. Allah menciptakan manusia dengan kehendak. Dengan kehendak manusia, iradah manusia, keinginan manusia, manusia itu bisa memilih. Dan sebenarnya manusia bisa bebas memilih. Apapun yang dia pilih, tidak ada paksaan, tidak ada yang memaksakan. Dan itulah yang akan dipertanggungjawabkan oleh manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Pilihan baik dan pilihan buruk, mau maksiat, mau taat itu pilihan. Mau takdir baik dan takdir buruk itu sebenarnya pilihan bagi manusia. Artinya manusia bisa memilih apakah dia takdirnya baik atau buruk. Nah, lalu kenapa kok apa? Karena Allah sudah mencatatnya. Nah, kembali kepada apa yang sudah kita bahas tentang takdir, bahwa tidaklah Allah ketika menetapkan ini orang baik atau buruk karena Allah memaksakan, tapi karena Allah mengetahui. Karena Allah mengetahui, dan pengetahuan Allah itu mencakup apa yang bakal terjadi. Apakah manusia itu nanti menjadi baik sampai akhir hayatnya, ataukah buruk sampai akhir hayatnya sehingga meninggal dalam keadaan keburukan, su'ul khotimah. Allah mengetahui semuanya, dan pengetahuan itulah yang dimaksudkan dengan takdir, dengan tahapan takdir yang sudah kita bahas. Jadi bukan keinginan para ulama untuk menyebutkan khairihi wa syarihi, tapi memang salah satu atau sebagian di antara lafaz hadis menyebutkan hal ini. Bil antu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi minallah. Baik dan buruknya itu dari Allah. Maksudnya memang demikianlah Allah ketahui. Allah kemudian mencatat seluruh yang Allah ketahui itu, dan Allah
menetapkannya dan menciptakan perbuatan manusia. Jadi seperti itu. Bisa dipahami ini? Insyaallah, Ustaz. Ya. Ini ada pertanyaan, Ustaz. Ketika Nabi Isa turun, apakah beliau nanti akan memperbaiki keimanan dari kaum Nasrani sehingga mereka nanti kembali ke Islam? Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'an. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebutkan wa in min ahli kitab illa la yu'minanna bihi qabla mautihi. Dan tidaklah ada ahli kitab melainkan nanti akan beriman sebelum matinya. Sebelum matinya. Yang diperselisihkan adalah kata-kata sebelum matinya Nabi Isa, karena kata gantinya nya. Sebelum matinya siapa? Matinya orang ahli kitab itu ataukah matinya Nabi Isa? Sebelum matinya Nabi Isa alaihissalam. Maka ini ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama dalam menyebutkan siapa yang dimaksudkan mautihi sebelum matinya. Apakah matinya Nabi Isa? Semua Bani Israel itu atau ahli kitab itu bakal beriman kepada Nabi Isa sebelum Nabi Isa meninggal. Ini salah satu di antara tafsirnya, tafsir ayat ini. Kemudian tafsir yang kedua, sebelum matinya ahli kitab itu, dia pasti akan beriman kepada Nabi Isa. Pasti akan beriman kepada Nabi Isa. Nah, ini maknanya apa? Apakah setiap orang Nasrani itu beriman kepada Nabi Isa sampai matinya itu bakal masuk Islam? Nah, kalau yang pertama iya, sampai masuk Islam semuanya ahli kitab. La yu'minu bihi, kecuali beriman dengan Nabi Isa artinya masuk Islam. Ini tafsir yang pertama. Tafsir yang kedua adalah bahwa setiap orang yang sakaratul maut, orang Nasrani, maka pada saat akhir hayatnya ketika sakaratul maut pasti akan beriman. Dan ini seluruh manusia itu sebenarnya ketika sudah melihat malaikat maut menjemputnya, maka seluruh manusia itu sebenarnya beriman tanpa kecuali. Bakal beriman sebenarnya pada saat dia itu mati, qabla mautihi atau menjelang matinya ketika melihat malaikat maut. Baru di situ beriman semua manusia. Ini juga tafsir yang bisa difahami dari ayat ini. Wa in min ahli kitab illa la yu'minu bihi qabla mautihi. Jadi kalau ditanya apakah ahli kitab akan masuk karena nanti di zaman Nabi Isa, ya, itu salah satu di antara yang disebutkan dalam makna ayat yang tadi saya sebutkan. Tidaklah ada ahli kitab kecuali akan beriman sebelum matinya, maksudnya matinya Nabi Isa alaihissalam. Itu salah satu maknanya. Nah, yang termasuk sekarang termasuk ahli kitab atau Nasrani, maka hanya ada dua kemungkinan. Mereka itu murtad duluan, ahli kitab yang akan menjadi pengikut Dajjal, ataukah jika sisanya mereka itu tidak mengikuti Dajjal, maka mereka akan beriman, karena nggak ada pilihan lain kecuali mengikuti Dajjal, mengikuti Nabi Isa, atau kemudian mereka itu diperangi, ikut masuk Islam ataukah diperangi. Sudah nggak ada lagi sejak Nabi Isa itu turun pajak yang sekarang diterapkan, jizyah bagi ahli kitab ataukah bagi orang-orang kafir yang tinggal di negeri Muslim, maka mereka membayar jizyah, membayar pajak kalau bahasa kita,
Tapi itu nanti akan dihapus oleh Nabi Isa. Bukan berarti Nabi Isa membuat syariat baru, tetapi karena Nabi Isa alaihissalam menjalankan syariat Rasulullah. Salah satu di antara Rasulullah adalah mengambil mengambil jizyah, pajak. Dan itu nanti dihapuskan dengan turunnya Nabi Isa. Dan itu adalah syariat Rasulullah SAW. Bahwa nanti setelah Nabi Isa turun, Nabi Isa yang mencabut syariat pajak. Sehingga nggak ada lagi pilihan kecuali dua, masuk Islam atau diperangi. Sudah, itu saja nanti pilihannya. Kalau sekarang masih ada tiga, masuk Islam, maka kemudian kalau tidak mau masuk Islam bagaimana? Ya, yang penting membayar pajak. Maka Muslim atau Nasrani mereka membayar pajak. Kalau tidak mau bayar pajak, sudah nggak masuk Islam, tidak mau bayar pajak, maka diperangi. Ini yang dimaksud. Allah Ta'ala masalah. Silahkan. Ini minta koreksi Ustadz, ini apa namanya, ketika Nabi Musa melihat Nabi Khidir itu membunuh anak yang dikhawatirkan nanti mengajak orang tua jadi kafir, apakah itu artinya anak ini memiliki takdir buruk? Ini kalau salah misalkan jenengan koreksi. Ini ada pertanyaan. Jadi Rasulullah menyebutkan tentang anak yang dibunuh oleh Khidir, oleh Nabi Khidir alaihissalam. Rasulullah menyebutkan bahwa anak yang dibunuh oleh Khidir, qatalahu Khidir tubi'a kafiran. Itu Allah mengetahui, sebagaimana pembahasan takdir dan ilmu Allah, bahwa Allah mengetahui sesuatu yang tidak akan terjadi. Seandainya terjadi, bagaimana kejadiannya? Ya. Dan contoh-contohnya adalah tentang kisahnya Khidir. Jadi Allah mengetahui anak yang dibunuh oleh Khidir itu, seandainya tidak dibunuh oleh Khidir dan sampai dewasa, maka anak itu akan menjadi kafir. Dan bahkan bukan hanya sebatas anak itu jadi kafir, tetapi bakal merusak orang tuanya. Bakal merusak kedua orang tuanya. Artinya bisa jadi orang tuanya juga kafir gara-gara anak ini. Padahal orang tuanya orang tua yang soleh, solihah, kedua orang tuanya. Tetapi kalau anak itu nggak dibunuh, anak itu nanti akan menjerumuskan orang tuanya kepada kekafiran. Di samping anak itu kalau nggak dibunuh juga akan besarnya jadi kafir. Maka Allah SWT ingin menolong mereka semuanya, anaknya ini dan juga kedua orang tuanya, agar selamat tidak sampai kafir. Anak itu diperintahkan oleh Allah untuk dibunuh. Karena anak ketika dibunuh di saat kecilnya, maka selamat. Kalau seandainya dia besar, maka dia harus bertanggung jawab, mempertanggungjawabkan amalan perbuatannya ketika dia sudah dewasa. Dan ini adalah madarat bagi anak itu dan juga bagi orang tuanya, karena seandainya hidup anak itu, dia bakal kafir dan membuat orang tuanya juga kafir. Makanya Nabi Khidir diperintahkan untuk membunuh. Dan ini bukanlah membolehkan membunuh anak-anak atau membunuh manusia, tidak. Tapi ini untuk menunjukkan bahwa Allah Maha tahu segala sesuatu. Apa yang bakal terjadi atau yang tidak bakal terjadi. Seandainya terjadi bagaimana? Nah, terjadinya apa? Bahwa anak itu kalau seandainya besar, dia akan murtad dan kemudian membuat orang tuanya juga murtad. Ini yang dimaksudkan. Jadi mungkin bisa dipahami ini. Ya. Jadi Rasulullah yang menjelaskan bahwa anak itu tubi'a kafiran. Memang dicetak atau ditakdirkan oleh Allah, kalau seandainya anak itu hidup, maka takdirnya anak itu bakal jelek. Ketika anak itu dibunuh, maka tidaklah berdosa anak itu. Anak itu tidak berdosa.
Kenapa? Sudah dibunuh oleh Nabi Khidir, sehingga sudah tidak akan membuat orang tuanya kafir. Masya Allah. Jadi itu Pak. Bisa difahami nih? Nah, Ustaz. Ya. Ini monggo untuk Aba atau Umahat kalau ingin bertanya silakan ditulis di kolom chat. Ya. Masih ada? Sepertinya tidak ada Ustaz. Monggo mungkin bisa diberi kesimpulan Ustaz tentang kajian kita hari ini sambil ditutup mungkin insyaallah. Ya. Eh, kita eh, Alhamdulillah telah membaca dalam kesempatan kita kali ini beberapa pembahasan, yaitu tentang rukun Islam yang 5 yang sudah kita bahas tadi, yaitu dari mulai dalil-dalil rukun Islam, yaitu sholat, puasa, zakat, kemudian puasa, haji, dan kemudian rukun iman yang sudah kita bahas dalam kajian-kajian sebelumnya secara rinci, dan kita menyebutkan secara global. Kemudian kita juga mengenal tentang sedikit tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kajian kita ini di samping bermanfaat untuk kita, samping kajian kita ini bermanfaat untuk kita, tapi juga akan bermanfaat untuk anak-anak kita. Karena ini sesungguhnya kitab yang diperuntukkan untuk mengajarkan pertanyaan atau tanya jawab ini, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ini yang subhanallah sangat bermanfaat kitab ini, kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini, yang luar biasa. Dan semoga dengan kita bisa mempelajari kitab ini bisa menjadi amal jariah kita apabila kita ajarkan apa yang kita pelajari dalam kajian kita ini kepada anak-anak kita, bahkan mungkin untuk anak-anak orang lain. Kalau kita sebagai guru, sebagai ustadz dan ustadzah, maka ada bekal untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Kita belajar untuk diri kita, sekaligus kita belajar untuk menyampaikan kepada anak-anak. Karena bahasa yang sangat mudah dan sangat sederhana, mudah difahami dari kitab ini, menjadikan kitab ini adalah salah satu kitab yang terbaik untuk pendidikan anak-anak kita. Nah, semoga kita bisa menyelesaikan kitab ini dan kita lanjutkan dalam kajian yang akan datang. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan Ustaz.